Salam, perkenalkan nama saya Paulina Pedaduka, NIM 10220210054, kelas B semester 2, jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang yang pertama, teori perkembangan moral oleh Sigmund Freud. Yang kedua, teori perkembangan moral oleh Jean Piaget. Yang ketiga, perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg. Dan yang keempat, implikasi perkembangan moral dalam dunia pendidikan. Yang pertama, teori perkembangan moral oleh Sigmund Freud. A. ID. ID adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari ID ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. ID berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. ID berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dan struktur kepribadian lainnya. ID beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Pleasure principle diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, tindak refleks. Tindak refleks adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir, seperti mengejapkan mata, dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Yang kedua, proses primer. Proses primer adalah reaksi membayangkan atau menghayalkan sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan, dipakai untuk menangani stimulus kompleks seperti bayi yang lapar membayangkan makanan atau puting ibunya. Kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu A. Sadar. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran atau consciousness. B. Prasadar. Prasadar disebut juga ingatan siap, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian, stimula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke daerah prasadar. C. Tak sadar. Tak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik, biasanya pada masa anak-anak, yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar. Yang kedua, ego. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau realita prinsipal. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut ID dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama, memiliki stimuli mana yang hendak direspon dan insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang risikonya minimal. Ketiga, superego. Superego adalah kekuatan moral
dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kekuasaan dan ID dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego dan seperti ego, ia tidak mempunyai sumber energinya sendiri. Akan tetapi, superego berbeda dari ego dalam satu hal yang penting, yaitu superego tidak mempunyai kontak dengan dunia luar, sehingga tuntutan superego akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistis. Ada 3 fungsi superego. Yang pertama, mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Yang kedua, merintangi impuls ID, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Bagi Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan fisik, dari dorongan-dorongan dasar yang memiliki. Yang pertama, insting sebagai energi psikis. Insting adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Misalnya, insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh secara fisiologis sebagai kekurangan nutrisi dan secara psikologis dalam bentuk keinginan makan. Energi insting dapat dijelaskan dari sumber, tujuan, objek, dan daya dorong yang dimilikinya. A. Sumber insting adalah kondisi jasmania atau kebutuhan tubuh menuntut keadaan yang seimbang terus-menerus dan kekurangan nutrisi misalnya akan mengganggu keseimbangan sehingga memunculkan insting lapar. B. Tujuan insting adalah menghilangkan rangsangan kejasmanian sehingga ketidakenakan yang timbul karena adanya tegangan yang disebabkan oleh meningkatnya energi dapat ditiadakan. Misalnya, tujuan insting lapar atau makan ialah menghilangkan keadaan kekurangan makan dengan cara makan. C. Objek insting adalah segala aktivitas yang menjadi perantara keinginan dan terpenuhinya keinginan itu. Jadi tidak hanya terbatas pada bendanya saja, tetapi termasuk pula cara-cara memenuhi kebutuhan yang timbul karena insting itu. Misalnya, objek insting lapar bukan hanya makanan, tetapi meliputi keinginan mencari uang, membeli makanan, dan menyajikan makanan itu. D. Pendorong atau penggerak insting adalah kekuatan insting itu yang tergantung pada intensitas besar kecilnya kebutuhan. Misalnya makin lapar sampai batas orang tertentu, penggerak insting makannya makin besar. Yang kedua, jenis-jenis insting. A. Insting hidup. Insting hidup disebut juga eros adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti lapar, haus, dan seks. Bentuk energi yang dipakai oleh insting hidup itu disebut libido, walaupun Freud mengakuinya adanya bermacam-macam bentuk insting hidup. Namun dalam kenyataannya yang paling diutamakan adalah insting seksual, terutama pada masa-masa permulaan sampai kira-kira tahun 1920. B. Insting mati. Insting mati disebut juga insting-insting merusak atau destruktif. Insting ini berfungsinya kurang jelas jika dibandingkan dengan insting hidup, karena tidak begitu dikenal. Akan tetapi adalah suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa tiap orang itu pada akhirnya akan mati juga. Inilah yang menyebutkan Freud merumuskan bahwa tujuan semua hidup adalah mati. Semua derivatif insting mati yang terpenting adalah dorongan agresif. Sifat agresif adalah pengrusakan diri yang diubah dengan objek substitusi. Ketiga, kecemasan. Kecemasan adalah variabel penting dari hampir semua teori kepribadian.
Kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi bagian kehidupan yang tak terhindarkan, dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya, sehingga dapat disiapkan reaksi adaptasi yang sesuai. Kecemasan berfungsi sebagai mekanisme yang mengamankan ego karena memberi sinyal ada bahaya di depan mata. Kecemasan akan timbul manakala orang tidak siap menghadapi ancaman. Hanya ego yang bisa memproduksi atau merasakan kecemasan. Akan tetapi, baik ID, superego maupun dunia luar terkait dalam salah satu dari 3 jenis kecemasan, realistis, neurotis, dan moral. Yang keempat, mekanisme pertahanan ego. Freud mengartikan mekanisme pertahanan ego sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan ID maupun untuk menghadapi tekanan superego atau ego, dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. Adapun mekanisme yang banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari ada 7 macam, yaitu identifikasi, pemindahan atau reaksi kompromi, represi, fiksasi dan regresi, proyeksi, introyeksi, pembentukan reaksi. Yang kelima, perkembangan kepribadian. Freud menyatakan bahwa pada manusia terdapat 5 fase atau tahapan perkembangan yang kesemuanya menentukan bagi pembentukan kepribadian. 5 fase tersebut adalah fase oral, fase anal, fase falis, fase laten, dan fase genital. B. Teori perkembangan moral oleh Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan moral terjadi dalam 2 tahapan yang jelas. Tahapan pertama disebut Piaget tahapan realisme moral atau moralitas oleh pembatasan. Tahap kedua disebutnya sebagai tahap moralitas otonomi atau moralitas oleh kerjasama atau hubungan timbal balik. Dalam tahap pertama, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Yang kedua, dalam tahapan kedua perkembangan moral, anak memiliki perilaku atas dasar tujuan yang mendasarinya. Tahap ini biasanya dimulai antara 7 atau 8 dan berlanjut hingga usia 12 dan lebih. C. Teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg. Tahapan perkembangan moral adalah ukuran tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya, seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan landasan dari perilaku etis. Ada 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Keenam tahapan tersebut dibagi menjadi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, prakonvensional. Tingkat prakonvensional dari penalaran moral umumnya telah tersedia pada anak-anak. Seseorang yang tidak kekurangan dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari suatu gerak-gerak yang dibuat berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat prakonvensional terdiri dari 2 tahapan awal dalam perkembangan moral dan murni, melihat dalam bangun-bangun egosentris. B. Konvensional. Tingkat konvensional umumnya telah tersedia pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu gerak-gerak yang disebut dengan membandingkan dengan pandangan dan hasrat warga. Tingkat konvensional terdiri dari tahap ketiga dan keempat dalam perkembangan moral. C. Pasca konvensional. Angkatan pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari tahap 5 dan 6 dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari warga kini menjadi semakin jelas. Perspektif seorang
harus dilihat dan diteliti sebagai perspektif warga. Dampak hakikat diri mendahului orang lain ini membuat angkatan pasca konvensional sering tertukar dengan perilaku prakonvensional. D. Implikasi perkembangan moral dalam dunia pendidikan. Untuk mengembangkan moral dan spiritual, pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral dan spiritual mereka, sehingga mereka dapat menjadi bagian yang moralis dan religius. Sejatinya, pendidikan tidak boleh menghasilkan manusia bermental benalu dalam masyarakat, yakni lulusan pendidikan semata, pendidikan formal yang hanya menggantungkan hidup pada pekerjaan formal semata. Pendidikan selayaknya menanamkan kemandirian, kerja keras, dan kreativitas yang dapat membekali manusia agar bisa survei dalam berguna dalam masyarakat. Strategi yang mungkin dilakukan guru di sekolah dalam membantu perkembangan moral dan spiritual peserta didik yaitu sebagai berikut. A. Memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadi sekolah bagi atmosfer moral dan agama secara keseluruhan. B. Memberikan pendidikan moral secara langsung, yakni pendidikan moral dengan pendidikan pada nilai dan juga sifat selama jangka waktu tertentu atau menyatukan nilai-nilai dan sifat-sifat tertentu ke dalam kurikulum. C. Memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi moral, yaitu pendekatan pendidikan moral tidak langsung yang berfokus pada upaya membantu siswa untuk memperoleh kejelasan mengenai tujuan hidup mereka dan apa yang berharga untuk dicari. D. Menjelaskan wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya, tidak hanya sekedar bersifat teoritis, tetapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksi dari pengalaman keberagamaan. E. Membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual prapenting seperti cara berikut. Memupuk hubungan dasar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari, menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitasnya sehari-hari, memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing apabila kita meminta. Menyuruh anak merenungkan bahwa Tuhan itu ada dalam jiwa mereka dengan cara menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melihat diri mereka tumbuh atau mendengar darah mereka mengalir, tetapi tahu bahwa semua itu sungguh-sungguh terjadi sekalipun mereka tidak melihat apapun. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.